Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas suatu komponen. Dia adalah saklar dan juga tombol atau switch atau push button yang biasa digunakan untuk rangkaian elektronika. Apa sajakah? Simak terus video ini sampai habis. Di video ini akan kita bahas tentang cara kerja saklar, simbolnya, dan juga pengaplikasian pada saklar. Akan tetapi sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan bagi kalian yang masih belum subscribe, monggo subscribe dulu, tombolnya ada di pojok kanan bawah sini. Dan jangan lupa tekan loncengnya juga, karena di channel ini akan kita bahas tentang dunia elektronika. Yang kita bahas itu yang dasar-dasar dulu, baru nanti kita akan membahas yang lebih sulit-sulit lagi. Oke, yang pertama saklar atau tombol, pengertiannya itu adalah suatu komponen yang digunakan untuk pemutus dan juga penghubung suatu arus listrik. Oke, yang pertama adalah simbolnya. Karena simbol saklar dan tombol itu memiliki perbedaan. Nah, biasanya simbol saklar dan tombol itu memiliki perbedaan tergantung jenis rangkaiannya. Karena pada rangkaian elektronika, pada misalnya microcontroller atau elektronika digital, itu berbeda dengan simbol saklar dan tombol pada rangkaian relay atau rangkaian listrik biasanya. Itu berbeda, teman-teman. Jadi kalau misalnya di rangkaian elektronika yang untuk digital atau analog, ini simbol saklar, lalu ini tombol, ini saklar, tombol. Yang ada pada rangkaian relay, ini relay ya, relay misalnya ini mikro atau elektronika digital. Saklar itu simbolnya seperti ini, teman-teman, cuma seperti ini, sederhana. Lalu untuk tombol itu simbolnya seperti ini, dia seperti ini. Nah, lalu untuk simbol pada rangkaian relay itu saklar itu simbolnya seperti ini. Rangkaian relay atau rangkaian kontaktor ya, sama aja. Untuk tombol simbolnya seperti ini. Nah, simbol-simbol ini memiliki perbedaan ya, teman-teman. Bisa kalian lihat perbedaannya itu seperti ini. Nah, simbol pada saklar dan tombol pada relay ini akan kita bahas lebih detailnya nanti pada saat kita masuk ke bab relay, bab kontaktor atau bab rangkaian relay ya, tentang penguncinya dan juga simbol-simbolnya. Tentang relay akan kita bahas juga tentang saklar dan tombolnya ini. Oleh karena itu, subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan videonya. Oke, next. Nah, berbicara masalah saklar dan tombol, kita tentu harus mengetahui suatu kondisi yang umumnya atau istilah. Kalau saya menyebutnya kondisi. Kondisi itu ada dua. Saklar sama tombol itu ada dua. Masing-masing sama aja. Ada yang namanya NO, lalu ada juga yang namanya NC. NO itu adalah normally open, NC adalah normally close. Ini ya, close seperti ini. Oke. Nah, NO pada saklar, ini tombol. Kan NO itu kan normally close, NO itu adalah normally open, NC normally close. Pada saklar, pada simbolnya itu kalau NO normally open itu seperti ini, dia terbuka. Kalau NC dia tertutup itu seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Dia ini kan tertutup. Kalau pada tombol itu NO seperti ini. Kalau NC pada tombol itu seperti ini, dia tertutup. Atau ini bisa juga dikatakan tertutup, bahasa Indonesianya kondisi tertutup.
ini adalah kondisi terbuka. Nah, istilah-istilah NONC ini sangat jarang sekali kita temui di rangkaian elektronika digital ataupun mikrokontroler. Paling banyak itu kita temui di rangkaian relay. Nah, nanti NONC ini juga akan kita bahas tentang di rangkaian relay di NONC. Tentang NONC ini di sini cuma sebagai gambaran aja kalau agar kita tahu apa itu kondisi-kondisi pada saklar dan tombol atau kondisi-kondisi pada switch dan juga push button. Oke, next. Berikutnya, kalau kita bicara masalah saklar dan tombol, cara kerjanya sekarang adalah yang kita bahas cara kerja. Nah, saklar dan tombol yang sering digunakan pada elektronika itu seperti ini teman-teman, karena komponennya kecil, berbeda dengan saklar dan tombol pada rangkaian relay. Nah, di sini cara kerja dari saklar misalnya. Cara kerja dari saklar adalah ketika kita tekan misalnya, di sini kan ini kita tekan seperti ini. Nah, dia akan tidak kembali ke kondisi awal, berbeda dengan tombol. Ketika tombol kita tekan, nah dia akan kembali ke kondisi awal ketika tombolnya kita lepas. Gambarannya itu seperti ini teman-teman, saklar tombol. Ketika saklar itu tidak kita apa-apakan, nggak terjadi apa-apa. Kita tekan, maka ini kondisi pertama. Maka di kondisi kedua, dia akan menjadi tertutup. Jika di kondisi awalnya NO, normally open, kita tekan, maka dia akan menjadi NC. Nah, ketika kita lepas tangan kita di kondisi ketiga, maka dia akan tetap ke kondisi NC. Dia seperti mengunci seperti ini. Nah, ini ketika kita lepas. Nah, kalau kita ingin mengembalikan, maka saklar ini tadi di kondisi keempat, maka saklar ini harus kita tekan lagi. Yang awalnya seperti ini kita tekan, maka di kondisi kelima dia akan kembali ke terbuka atau NO. Jadi seperti ini teman-teman, saya jelaskan. Ketika saklar ini tidak kita tekan, tidak terjadi apa-apa. Ketika saat ini saklar kita tekan seperti ini, nah ini cuma satu ya, seperti ini, saklar ini kita tekan, nah dia akan dalam misalnya kondisi awal NO, ini on ya, bukan NO, on NO, lalu kita tekan, dia menjadi NC seperti ini. Nah, ketika tangan kita lepaskan, dia tetap di kondisi NC. Akan tetapi apabila kita ingin mengembalikan ke kondisi awal, ya kita tekan lagi. Nah, seperti saklar rumahan itu loh teman-teman. Bisa dipahami ya? Nah, hal ini sangat berbeda sekali dengan saklar. Saklar ketika kondisi pertama dia dalam keadaan NO, seperti ini, lalu kita tekan, maka di kondisi kedua dia akan menjadi NC. Nah, ketika tangan kita lepas, dia akan kembali ke kondisi awal atau kondisi NO. Ini terhubung ya. Ini kita lepas. Nah, jadi ketika tangan kita tekan, ketika tombolnya kita tekan, seperti ini, push button kita tekan, nah dia yang awalnya NO akan menjadi NC. Nah, ketika kita lepas, dia akan kembali ke kondisi awal. Oke, jadi seperti itu. Oke, itu tadi adalah cara kerja dari saklar dan tombol. Sebenarnya teman-teman, ada banyak sekali jenis-jenis saklar. Yang kita bahas di sini adalah saklar khusus untuk elektronika digital atau mikrokontroler. Jadi kalau ini kita pakai untuk rangkaian relay, ya bisa, tapi bukan pada tempatnya, seperti itu. Nah, kenapa kok kita bahas pada saklar pada rangkaian elektronika digital? Karena di video-video kami berikutnya akan kita bahas banyak sekali tentang elektronika digital. Kita akan bahas sekitar 40 materi, hampir 40 materi, itu sekitar 40 video artinya. Jadi
bagi kalian yang ingin tahu, jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan videonya. Oke, berbicara tentang cara kerja saklar dan tombol tadi sudah ya. Sekarang kita ke konfigurasi kakinya. Komponen ini, push button dan saklar ini, saklar untuk elektronika digital atau microcontroller ini namanya, kalau yang ini adalah deep switch, kalau yang ini adalah push button biasa, push button kecil gitu ya. Konfigurasi kakinya, sekarang adalah konfigurasi kakinya. Seperti yang kalian lihat pada tombol dulu ya, ini tombol, ini memiliki 4 kaki, 1, 2, 3, 4. Nah, itu bisa kita ibaratkan seperti ini teman-teman. Ini tombolnya, nah itu bisa kita ibaratkan kaki A, kaki B, kaki C, kaki D. Sehingga bisa kita gambarkan dia itu saklarnya seperti ini. Maaf, kok saklar? Nah, tombolnya itu seperti ini. Tombol, dia memiliki 2 tombol, A, B, C, D. Nah, jadi seperti itu. Dia ini memiliki 2 buah tombol. Bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi kalau misalnya ingin memberikan menghubungkan dengan kabel, yang kita hubungkan itu untuk memutus yang di sini dan juga di sini. Jadi bukan di sini lalu di baliknya sini ya, bukan ya, tapi di sini dan di sini. Lalu di sini atau di sini juga sama aja. Ini cuma perumpamaan aja agar kita mudah dalam memahaminya. Oke, sekarang konfigurasi kaki pada deep switch. Nah, deep switch ini kan yang di hadapan kalian kan ada 4 kaki ya, artinya dia ada 4 saklar. Sebenarnya ada banyak sih, ada yang seperti ini, dia 8 saklar. Cuma dia ya sama aja, nggak masalah. Yang saya contohkan cuma 4 ini. Dia memiliki 4 saklar, artinya dia harusnya memiliki berapa ini? 8 kaki. Kalau yang 8 saklar, ya berarti dia memiliki 16 kaki di deep switch ini ya. Nah, masing-masing kaki itu adalah saklarnya. Misalnya, ini dan ini itu saklar, ini dan ini itu saklar, ini dan ini saklar, ini dan ini saklar. Jadi, bisa kita lihat masing-masing saklar itu bisa kita tekan karena dia bekerja secara mandiri. Jadi, misalnya pada saat saklar nomor 4 ini kita tekan, nah, dia akan bekerja. Saklar nomor 1, 2, 3 dia nggak bekerja karena dia bekerja sendiri. Berbeda dengan tombolnya, tombol yang tadi. Misalnya lagi, nomor 1 dan 4 saya tekan. Nah, nomor 2 dan 3 ya nggak ikut ketekan karena dia memiliki saklar sendiri. Berbeda dengan push button yang kecil ini, karena dia tombolnya 1, jadi ketika kita tekan, maka di masing-masing saklar ini akan bekerja. Masing-masing tombol ini akan bekerja, tombol yang di sini dan juga yang ada di sini. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi pada saklar ini bisa kita gambarkan dia itu seperti ini. Kalau saya bayangkan aja, karena dia ini yang kita jadikan contoh 4 kaki ya seperti ini saja. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini misalnya di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi seperti itu. Masing-masing ini adalah saklar. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Oke, berikutnya akan kita coba secara simulasi rangkaian untuk membuktikan apa yang sudah saya jelaskan tadi ini. Tenang, ini untuk membuktikannya. Kita akan coba secara simulasi. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi kalian yang masih ada yang belum paham atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kritik, saran, dan sebagainya, silakan tulis di kolom komentar ya. Nggak apa-apa, tulis saja, nanti akan kami terima dan pertanyaan kalian akan kami jawab. Oke, di sini saya coba menggunakan aplikasi Circuit Wizard. Kalau kalian ingin lihat bagaimana dasar-dasar penggunaannya, kalian bisa lihat di pojok kanan atas sini. Oke, saatnya kita coba. Yang pertama yang kita butuhkan adalah tegangan sumber. Ini cuma sebagai contoh aja, teman-teman. Di sini 5 volt. Oke, lalu di sini kita cari resistor 1K aja. Lalu di sini kita kali, nah di
di sini yang kita pilih saklar dan tombolnya. Saklar dan tombol itu switch. Nah, di sini ini push back ini artinya push button atau tombol. Kalau yang switch di sini adalah saklar. Kita pilih saklar dulu. Lalu kita berdirikan. Ini juga kita pilih, kita berdirikan. Nah, di sini kan ada SPST, SPDT itu apa? Itu akan kita bahas nanti di rangkaian-rangkaian relay, karena di sini itu erat sekali hubungannya dengan rangkaian relay, dan di materi-materi kami berikutnya di elektronika digital itu sangat jarang sekali membahas ini, bahkan tidak ada. Oke, jadi subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan videonya dan informasi-informasi yang kami beri. Oke, lalu yang kita pilih adalah LED, light emitting diodes. Ini kita pilih, ini kita kencengkan seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Plus minus, plus minus. Ini kita copy. Ctrl V. Oke, ini kita ganti. Ini kita ganti teman-teman, di sini kita ganti push button. Oke. Nah, lalu kita play. Di sini teman-teman, ketika kita menggunakan saklar, ketika saklar kita tekan, nah dia akan menyala terus, LED akan menyala terus karena di sini nah arusnya akan mengalir, tidak terputus. Ketika tangan kita lepas, nah dia tetap mengunci. Saklar tetap menghubungkan arus itu sehingga LED bisa menyala. Untuk membalikannya kita harus tekan lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk tombol ketika kita tekan teman-teman push, nah ketika kita tekan maka LED di sini akan menyala. Nah, ketika tangan kita lepas maka LED akan mati. Di sini LED ini akan mati karena dia sudah terputus tegangannya. Jadi perbedaan saklar dan tombol itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada percobaan yang akan kita lakukan. Pertama kita butuhkan adalah tentunya di sini ada tip switch atau saklarnya atau switchnya. Lalu di sini ada tombolnya. Di sini ada alat ukur avometer. Avometer ini pernah kita bahas. Videonya ada di pojok kanan atas ini tentang dasar-dasarnya. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita cek LED-nya dulu. LED-nya itu nyala atau tidak. Kita cek ini P3x1, polaritasnya kita balik. Oke, nyala. Lalu yang di sini juga oke, nyala juga. Berikutnya di sini resistor, di sini yang kita gunakan adalah 330 ohm. Rangkaian ini pernah kita bahas tentang rangkaian LED dan juga resistor dan juga tegangan di video kami yang ada di pojok kanan atas ini. Lalu di sini kita coba tegangannya. Kita cek di sini tegangannya berapa volt. Tegangannya itu harusnya 5 volt ya. Oke. Kali 10 ini seperti ini. Oke. Nah. Oke, kita ke sini 10, di sini tengah 5. Oke, sudah ya. Nah, ya. Ini di sini kita gunakan resistor 330 oranye coklat. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara membaca resistor berdasarkan kode warna, kalian bisa lihat videonya dari pojok kanan atas ini. Oke, di sini untuk membuktikan apa yang sudah kita jelaskan tadi tentang saklar dan juga tombol atau switch dan juga push button. Nah, di sini saklar ini ketika kita tekan, ini kan yang kita gunakan cuma kaki satu ya, kaki ke satu yang ini kita pasang seperti ini, kita paskan pada kakinya. Oke, seperti ini kita paskan. Nah, karena yang kita gunakan cuma satu saklar saja. Berikutnya saklar ini ketika kita tekan, nah maka dia akan menyala, LED ini akan menyala. Oke, seperti itu. Ketika saklar kita lepas, tangan kita lepaskan, maka dia tetap menyala. Beda dengan tombol. Ketika tombol kita tekan,
nah dia akan nyala. Ketika tombol kita lepas, maka dia akan mati. Nah ini untuk mematikan, tinggal kita balikkan atau kita tekan lagi seperti ini. Nah oke, jadi seperti itu. Ini kita naikkan, kita on kan, nah dia akan menyala. Kalau saklar kita tekan, nah dia akan nyala. Untuk mematikannya bagaimana? Untuk mematikannya tinggal kita lepas saja tangan kita. Nah seperti itu. Nah di sini bisa kalian lihat pada penempatan kakinya. Kakinya di sini. Nah ini kaki pada saklar yang kita gunakan itu ini nyala seperti ini. Yang kaki di sini dan juga kaki yang di sebelah sini. Jadi kaki misalnya kita gunakan kaki ini dan kaki ini itu bukan, tapi yang benar itu kaki ini dan kaki ini. Pull dan throw-nya di sini. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Sekian video kali ini. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian materi atau informasi, saya mohon maaf. Dan kalian apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian ingin mengkoreksi atau ingin mengkritik atau saran atau apalah tentang video ini atau tentang channel ini, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Nanti akan kita terima dan kita baca kritik saran dari kalian. Dan apabila kalian masih belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa tekan loncengnya, karena di channel ini akan kita bahas tentang dunia elektronika. Yang kita bahas itu yang dasar-dasar dulu ya, termasuk ini dasar-dasar. Dan saya mengingatkan lagi, jangan lupa like, comment, share video ini pada teman-teman kalian, dan tentunya jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Karena di video kami berikutnya akan kita bahas banyak sekali tentang elektronika digital, mulai dari project dasar, yang pertama dasar-dasar dulu ya, berikutnya kita akan lari ke project-projectnya. Oke.